Terbangun Nabi karena menetes air dari atas. Tak mungkin air hujan karena gua batu. Tak mungkin air embun karena di sana batu panas. Apa ini? Gelap. Air apa ini wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, air mataku ya Rasulullah. Kenapa engkau menangis? Sedih engkau meninggalkan anak istrimu? Tidak. Kenapa engkau menangis? Rupanya dari lubang yang didudukinya itu keluar ular menyengat. Kakinya tidak bergoyang, badannya tidak bergetar, bisa dia tahan. Tapi ada satu yang tak bisa dia tahan, air matanya menetes. Nabi naik ke Jabal Sur, tidak pakai senter, tak pakai obor. Karena kalau sampai pakai senter, pakai obor, nanti dilihat oleh musuh-musuh mereka, Abu Jahal, Abu Lahab, bisa ditangkap. Naiklah berdua mereka ke atas sampai di pintu gua. Ketika Nabi mau masuk ke dalam, ditahan oleh Abu Bakar. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kau masuk ke dalam, tunggu di luar. Biar aku dulu masuk ke dalam untuk memeriksa. Mana tahu ada singa yang sedang tidur di dalam gua. Mana tahu ada ular berbisa yang sedang menunggu mangsa. Kalau aku yang mati, anak istriku saja yang susah. Tapi kalau sampai engkau yang mati, semesta alam akan berduka karena wahyu tak sampai ke mereka. Abu Bakar masuk ke dalam gua, dia pastikan tidak ada singa, tidak ada ular, tidak ada harimau, tidak ada apapun, tak ada bersih. Cuma ada lubang. Duduk Abu Bakar di lubang itu, kakinya menjulur selonjoran, badannya dia sandarkan, dia pun bersandar karena lelah dari bawah naik ke atas tertidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Tertidur Nabi. Bapak Ibu yang pergi ke Makkah, naik ke Jabal Nur 2 jam sampai ke atas. Jabal Sur lebih rintangannya, lebih hebat, lebih tinggi lagi, lebih susah. Jarang orang naik ke atas. Kalau mau tahu rasanya naik ke atas, naiklah nanti setelah Covid ini berakhir. Mudah-mudahan kita bisa pergi umroh bersama keluarga besar Lantanal. Naik ke atas, lain rasanya. Saya rasa lain itu rasanya gimana naik gunung bersama angkatan laut. Kalau ke laut sama angkatan laut biasa. Naik ke atas, begitu sampai ke atas, Nabi sallallahu alaihi wasallam lelah, letih, tengah malam, tertidur. Di saat Nabi tertidur, terbangun Nabi karena menetes air dari atas. Tak mungkin air hujan karena gua batu. Tak mungkin air embun karena di sana batu panas. Apa ini? Gelap. Air apa ini wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, air mataku ya Rasulullah. Kenapa engkau menangis? Sedih engkau meninggalkan anak istrimu? Tidak. Kenapa engkau menangis? Rupanya dari lubang yang didudukinya itu keluar ular menyengat. Kakinya tidak bergoyang, badannya tidak bergetar, bisa dia tahan. Tapi ada satu yang tak bisa dia tahan, air matanya menetes. Tepat jatuh ke atas pipi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyawanya dia berikan. Itulah mengapa Abu Bakar itu gelarnya Siddiq radhiyallahu an. Setiap kita sebut namanya kalau kita sholat tarawih, Al-Khalifatul Awal Abu Bakrin Siddiq, dijawab oleh jamaah radhiyallahu an. Allah meridhai dia karena nyawanya dia berikan untuk perjuangan, hartanya dia berikan untuk perjuangan. Allah meridhai dia. Titelnya RA radhiyallahu an. Sampai-sampai Pak Komandan Lantanal tadi membaca betul-betul titel Abdul Somad itu panjang betul. Profesor LC, DESA, PhD, tapi tak ada radhiyallahu an. Belum pernah lagi saya ceramah dipanggil oleh protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Abdul Somad radhiyallahu an. Belum lagi. Radhiyallahu an bukan titel dari sekolah. Radhiyallahu an, Allah memberikan. As-sabiqunal awwalun, mereka yang dulu menolong perjuangan Nabi. Minal muhajirin, orang Makkah yang hijrah ke Madinah. Wal ansar, orang Madinah yang menolong Nabi Muhammad. Mereka itu radhiyallahu an, mereka diridhai oleh Allah, diridhai Allah.
Itulah maka kalau kita sebut nama sahabat Nabi, Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, Ali radhiyallahu an, Aisyah radhiyallahu anha, sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Ustaz Somad, boleh kalau saya orang biasa ini punya titel radhiyallahu an? Bisa. Gimana caranya Pak Ustaz? Nanti malam kau cari gua yang ada lubang tanah, tidur kau situ. Kalau digigit ular, insya Allah tak mati, radhiyallahu anhu titel. Ini bukan masalah titel kehormatan kebanggaan, tapi ini adalah buah dari perjuangan. Kadang orang ini kalau dia tidak merasakan perjuangan, dia tidak menghormati perjuangan. Sama-sama sepeda motor, tapi beda sepeda motor hadiah dari anak orang kaya, dapat sepeda motor dari bapaknya, dengan orang yang susah, tetes peluh keringat dan air mata dari hasil tabungannya dibelinya. Itu sayangnya luar biasa. Abu Bakar kenapa dia sangat sayang? Karena dia memperjuangkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu juga dengan mereka yang memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mengapa mereka begitu sayang? Karena mereka memperjuangkannya dengan tetes peluh darah para syuhada. Negeri ini merdeka karena perjuangan mereka yang luar biasa. Itulah mengapa mereka sayang. Sekarang kita menikmatinya saja. Saya bercerita tentang hijrah karena memang momen pertemuan kita tentang hijrah, dan hijrah ini pula lah yang memberikan spirit semangat kepada umat, kepada bangsa, kepada setiap manusia yang mengambil teladan dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Transit mereka di gua itu 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Kenapa mesti transit dulu? Kenapa tidak langsung saja pergi ke Makkah? Dari Makkah pergi ke Madinah? Karena kalau mereka langsung berjalan, musuh-musuh sudah siap mencari, memenggal kepala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Transit dulu. Biarkan musuh itu mencari, biarkan mereka bingung. Ini namanya strategi. Islam sedang mengajarkan kepada umatnya hidup berstrategi. Jangan sampai hidup ini hanya pasrah tawakal saja. Ada sebagian orang menganggap yang penting tawakal pada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Tawakal. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam mengajarkan kita berusaha. Setelah berusaha baru bertawakal. Usaha menghadapi Covid, cuci tangan. Setelah cuci tangan, jaga jarak. Setelah jaga jarak, pakai masker. Ustadz kenapa tak pakai masker? Selesai tausiah ini ku pakai balik. Ini sementara. Untuk sementara nih mikrofon ini dulu yang pakai masker. Protokol kesehatan. Setelah itu baru bertawakal kepada Allah. Ya Rasulullah, saya mau pergi. Lalu kemudian masuk ke dalam masjid. Onta tunggangan saya tinggalkan di luar masjid. Aqiluha wa atawakkal am utliquha wa atawakkal. Aku tambatkan dulu kendaraanku baru bertawakal, atau aku lepaskan saja bertawakal. Kata Nabi, tambatkan dulu, ikatkan dulu. Setelah kau ikatkan baru bertawakal. Jadi kalau ada orang sekarang tak pakai masker, tak cuci tangan, kamu serahkan pada Allah. Ini bukan tawakal. Selalu berusaha tanpa berdoa, sombong. Berdoa tanpa berusaha, pesong. Pesong itu miring, diluruskan sedikit. Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran dari hijrah adalah hidup berstrategi. Padahal kalau Nabi mau berdoa kepada Allah mudah saja. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Selesai Isra Mi'raj dari Makkah ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, turun lagi, tak sampai 1 malam selesai. Kenapa hijrah mesti transit lagi 3 malam? Transit 3 malam, habis itu naik onta 8 hari 8 malam. Mereka sedang mengajarkan strategi bahwa bersembunyi dulu. Setelah bersembunyi menghilang dulu 3 malam dari peredaran. Setelah itu barulah mereka bertolak. Lalu selama di atas itu siapa mengirim makanan? Makanan dikirimkan oleh seorang perempuan bernama Asma, anak Abu Bakar. Lalu kemudian berita mesti diupdate terus. Hiruk pikuk di kota Makkah, kemana Muhammad, dengan siapa dia pergi, kemana dia menghilang. Berita ini dibawa ke atas oleh Abdullah, anak Abu Bakar. Malam dia tidur di atas, menjelang subuh dia turun,
Dia mengumpulkan berita hiruk pikuk isu-isu yang ada, naik lagi ke atas. Lalu kemudian di bawah ada orang yang pura-pura mengembala kambing, namanya Amir bin Fuhairah. Dia bawa kambingnya untuk melihat kalau ada musuh yang naik ke atas. Maka ditempatkan orang-orang yang luar biasa. Ada yang tidur di tempat tidur Nabi. Kalau musuh masuk ke dalam, mereka buka selimut. Mana Muhammad? Yang tempat tidur Nabi itu namanya Ali bin Abi Thalib. Ada yang naik ke atas menemani Nabi 3 hari 3 malam, namanya Abu Bakar Siddiq. Ada yang membawa makanan ke atas, namanya Asma binti Abu Bakar. Ada yang membawa berita untuk update terus, namanya Abdullah. Ada yang pura-pura mengembala kambing untuk melihat, berjaga-jaga jangan sampai ada orang naik ke atas, namanya Amir bin Fuhairah. Ada guide penunjuk jalan dari kota Makkah sampai ke Madinah, mesti ada penunjuk jalannya. Penunjuk jalan itu mesti tahu jalan, karena kalau jalan biasa sudah dihadang musuh, dicari orang yang tahu jalan khusus, jalan bersembunyi, bukan rute biasanya. Ada seorang penunjuk jalan laki-laki bernama Abdullah bin Uraiqid. Apa makna kedua? Maknanya menempatkan orang sesuai dengan posnya masing-masing. Kalau bahasa kampung saya, the right man on the right place. Orang yang tepat di tempat yang baik. The right man on the right job. Orang yang tepat di pekerjaan yang tepat. Ali punya ayah namanya Abu Talib. Nabi Muhammad punya ayah namanya Abdullah. Abdullah dengan Abu Talib saudara kandung, sama-sama anak Abdul Muttalib. Orang kita menyebutnya sepupu, ayahnya saudara kandung. Lalu apa pekerjaan Ali? Ditugaskan apa Ali? Ali bertugas tidur di tempat tidur Nabi, menemani Nabi di atas, sahabat, kawan Abu Bakar Siddiq. Apa pelajaran di sini? Kalau berat, kalau ngeri, kalau resikonya tinggi, tempatkan saudara. Tapi untuk pekerjaan yang ringan, kasih kepada sahabat. Begitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ringan tugas Ali, cuman tidur di tempat tidur Nabi. Tugasnya ringan, menggantikan Nabi tidur. Tapi resikonya cincang, jadi kerupuk sanjai kalau tak dibuka mereka selimut itu. Ali, kau tidur di tempat tidurku, tugasmu ringan saja, tidur saja di tempat tidurku. Tapi resikonya luar biasa. Belajar dari kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pekerjaan yang berat, yang resikonya tinggi, tempatkan saudara. Tapi untuk pekerjaan yang ringan, tempatkan sahabat. Itu beda Muhammad yang dulu dengan Muhammad kawan kita sekarang. Untuk pekerjaan yang berat, baru dikasihnya ke kita. Untuk yang ringan-ringan, dikasihnya ke saudaranya. Lalu mengaku sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa jauh jaraknya antara kita. Hijrah adalah perjalanan yang penuh hikmah di dalamnya. Lalu kemudian sampailah 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Kenapa tidak siang? Kenapa perjalanannya mesti malam? Karena kalau siang nanti ditangkap oleh musuh. Tadi Pak Komandan nanya, Ustaz Somad kapan berangkat dari Pekanbaru? Tadi malam Pak. Tapi Pak Komandan tak nanya kenapa mesti malam. Saya kalau ke Sumatera Barat mesti malam. Kenapa? Karena kalau siang saya mabuk. Perjalanan malam jam 1 sampai. Nabi SAW bertolak pada malam Senin. Berangkat hari Senin sampai di Taif hari Senin. Ada 4 Senin yang bersejarah dalam sejarah Nabi Muhammad. Lahir hari Senin, hijrah hari Senin, sampai hari Senin, meninggal hari Senin. Itulah mengapa di antara kita berpuasa hari Senin. Karena Senin hari bersejarah, karena Senin amal dicatat, karena Senin amal ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sudah mengamalkan puasa Senin, lanjutkan. Bagi yang belum, mulai. Ustaz Somad puasa Senin? Tidak, saya musafir. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian tepat pada hari Senin Nabi pun bertolak. Mereka lanjutkan perjalanan. Di tengah gurun pasir yang panas kering kerontang, tiba-tiba dari kejauhan nampak debu naik ke atas. Itu gurun pasir. Kalau kuda berlari kencang, maka debunya naik ke atas. Maka kata Abdullah bin Uraiqid, wahai Rasulullah, ya, itu di belakang kita ada orang mengejar. Kita naik onta pelan, dia naik kuda dari belakang. Dari mana engkau tahu? Kelihatan debunya naik ke atas.
berarti ada seorang yang sedang berlari kencang mengejar kita. Lalu kemudian tak berapa lama dia pun sudah mendekati Nabi, sampai dia menghadang Nabi. Tiba-tiba ujung kaki kudanya terperosok ke dalam lubang dan kuda itu jatuh. Nabi terpental, ujung kaki kudanya jatuh, lalu dia terperosok dan penunggang kuda itu pun jatuh. Laki-laki yang mengejar itu namanya Suraqah bin Malik.